Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Farlidia bersama rekan saya, Lutfia Nurfadilah. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi desain dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun yang akan kami bahas yaitu pengertian dan tujuan RPP, pentingnya RPP untuk guru, prinsip-prinsip penyusun RPP, komponen-komponen RPP, dan contoh format RPP. Pengertian dan tujuan RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan RPP: A. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. B. Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. C. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memberi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana. Pentingnya RPP untuk guru. A. Guru akan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, hingga memungkinkan target pencapaian materi yang berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar akan tercapai secara optimal. B. Guru akan menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik. C. Guru akan mempunyai metode yang tepat dalam proses belajar mengajar, sehingga materi akan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lutfia Nurfadilah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai dana atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, serta kemandirian. Selanjutnya ada komponen-komponen RPP. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, yaitu identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, keahlian, mata pelajaran, atau tema materi pelajaran yang dibahas dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua, ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran membuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Lokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang selanjutnya ada sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah contoh format RPP. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.